bagus sebelum penambalan untuk menggantikan beta. Beta berkeinginan untuk melantik Tengku Ahmad sebagai putra mahkota. Ampun, beri ampun, sembah patih harap diampun, Tuanku. Melantik Ananda Tengku Ahmad sebagai putra mahkota, Tuanku. Mengapa Ananda Tengku Ahmad yang akan ditabalkan sebagai putra mahkota, Tuanku? Bukankah Tun Kelana ialah putra tertua, putra sulung, Tuanku. Sementara Tengku Ahmad ialah putra bungsu, Tuanku. Ayahanda Memanda Menteri dan juga para pembesar-pembesar istana sekalian, sudah semestinya mempunyai pertanyaan yang sama pula yang diutarakan. Tetapi Ayahanda Memanda Menteri belum tahu siapa itu Tun Kelana Barajaya Sakti. Memang Laksmana Barajaya Sakti baru berusia 22 tahun. Sudah cukup muda dan memiliki pemikiran yang baik pula. Tadi Mas Joko udah masuk. Udah masuk. Sedangkan Tengku Ahmad baru saja berusia 12 tahun. Tetapi Ayahanda Memanda Menteri belum tahu siapa itu sebenarnya Tun Kelana Barajaya Sakti. Ini memanglah suatu rahasia yang lama cukup tersimpan. Tunggulah sampai nanti ketika ketiga-tiganya putra beta datang menghadap. Beta akan ceritakan semuanya. Karena menurut hemat beta, sudah waktu dan masanya kita buka tabir ini. Ampun, Tuanku, sembah patih harap diampun. Bila begitu, hemat Tuanku, maka patih dan datuk-datuk yang berada di sini tiada lagi dapat berkata apa-apa. Apa yang baik bagi Tuanku, maka baiklah bagi kami semua yang ada di sini, Tuan. Ampun, Tuan. Bentara, pergilah kamu ke Istana Anjo. Persilakan kepada Putri Mayang Mengurai dan juga Tengku Ahmad untuk menghadap beta di Balai Istana. Dan pergilah kamu ke Istana Anjo. Maksud saya ke Istana Tengah. Persilakan kepada Tun Kelana Barajaya Sakti untuk menghadap beta sekarang. Tidak, perintah Tuanku, patih. Bermohon patih, Tuanku. Daulat Ayahanda. Ananda datang menghadap. Silakan mengambil tempat, Ayahanda. Menjunjung titah Ayahanda. Ampun Ayahanda, Ananda antara keduanya datang menghadap. Ananda Putri Mayang Mengurai dan Tengku Ahmad.
Silakan mengambil tempat Ananda. Menjunjung titah Ayahanda. Anandaku Tun Kelana Barat Daya Sakti. Ayahanda ingin bertanya padahal pada dirimu. Apakah selama ini Ananda merasa kekurangan? Ceritakanlah semuanya kepada Ayahanda. Ampun beribu ampun ayanda. Sembah Ananda harap diampun. Perihal Ananda selama ini, Ananda merasa tidak kurang suatu apa ayanda. Malah Ananda merasa berlebih-lebihan saja ayanda. Ampun ayanda. Baguslah kalau seperti itu. Lalu bagaimana dengan Putri Beta Mayang Mangurai? Adakah hal-hal yang ingin disembahkan kepada Beta? Silakan Ananda. Ampun Ayahanda yang Ananda kasihi. Janganlah Ayahanda bimbangkan lagi perihal Ananda ini. Kesemua-mua cukuplah berlebih-lebihan. Sehari-hari hati Ananda selalu dihiburkan oleh dayang-dayang yang baik-baik belaka di istana. Sehinggalah hati Ananda selalu merasa senang dan bahagia ya Ayahanda. Syukur Alhamdulillah. Senang hati Ayahanda mendengarnya Mayang Mangurai. Lalu bagaimana dengan cahaya mata Beta Tengku Ahmad? Adakah hal-hal yang belum terkabulkan? Silakan Anandaku. Maafkan Ananda, Ayahanda. Ananda pun tiada kurang suatu apa. Bagus. Baguslah. Wahai Anandaku antara ketiganya, perlulah Ananda kiranya untuk mengetahui mengapa Ananda semuanya dikumpulkan dalam balai rong istana ini. Untuk yang pertama, apabila terdapat kekurangan dan pertimbangan, Ayahanda mohon janganlah berkecil hati. Sebab pada waktu ketika ini Ayahanda ingin menambalkan Tengku Ahmad sebagai putra mahkota. Adinda Tengku Ahmad. Tapi kenapa ayanda? Bukankah Adinda Tengku Ahmad masih muda lagi? Sedangkan Ananda adalah putra tertua ayanda. Iya, Ayahanda akan menambahkan Tengku Ahmad sebagai putra mahkota. Ampun beribu ampun ayanda. Sembah Ananda harap ampun. Anda ingin bertanya kepada ayanda, mengapa ayanda? Mengapa Adinda Tengku Ahmad yang masih muda lagi ayanda? Sedangkan Ananda putra tertua dari ayanda. Anandaku Tun Kelana Barat Daya Sakti, janganlah tidak diketahui bahwasanya hanyalah turunan dirajalah yang boleh menduduki tahta kerajaan ini. Itulah sebabnya Ayahanda tidak menambalkan dirimu. Ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa 22 tahun yang lalu. Apakah Ananda bukan anak kandung dari ayanda? Ananda bukan keturunan diraja. Ayahanda
hanya memiliki 2 orang putera saja, yaitu Putri Mayang Mengurai dan Tengku Ahmad. Ini berkaitan erat dengan peristiwa 22 tahun yang lalu. Di saat itu, kerajaan Trengganu berdiri megah sampai datanglah suatu serangan yang sangat dahsyat dari kerajaan Sarawak yang diketuai perang Barat Jaya Sakti. Dia merupakan seorang yang keturunan Bugis. Sangat dahsyat serangan itu. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, serangan itu dapat kami tumpaskan dan tewaslah ketua perang dari Sarawak itu. Ketua perang dari Sarawak itu meninggalkan seorang istri yang hamil tua. Setelah beberapa lama, dia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Dan setelah dia melahirkan anak laki-laki, dia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Anak laki-laki itu ayahanda bawa ke istana. Ayahanda besarkan sebagaimana adat-adat diraja, tidak membedakan mana anak angkat, mana anak kandung. Anak laki-laki itu sudah pun berusia 22 tahun sekarang dan diberi nama Tun Kelana Barat Jaya Sakti yang berhadapan dengan ayahanda. Jadi selama ini Ananda bukan anak kandung dari aku. Ananda adalah Ananda. Ananda, janganlah bermadah seperti itu, Ananda. Janganlah bermadah seperti itu. Pilu hati ayahanda mendengarnya. Ananda pun sudah ayahanda anggap sebagai anak kandung sendiri. Ayahanda tidak pernah membedakan mana anak angkat, mana anak kandung. Tapi disebabkan oleh adat-adat diraja, tidak diperkenankan ayahanda melakukan itu. Mari kita bersama-sama menyaksikan penabalan adikmu Tengku Ahmad sebagai putra mahkota. Ampun, ampun ayat. Sembah anak haram. Ini anak berapa lama? Biarlah anak pergi.
Ampun sebab mati harap ikun. Sebenarnya Tuhan Ananda Tuhan, apakah penabalan Ananda Tengku Ahmad sebagai putra mahkota akan tetap dilaksanakan ya Tuanku? Penabalan Ananda Tengku Ahmad sebagai putra mahkota harus tetap dijalankan walaupun Ananda Tunklana tidak bersama kita sekarang. Ayahanda, pergilah ayahanda ke Istana Murah, ambilkan keris tali alam, sebab keris tali alamlah isyarat penabalan. Baik Tuanku, kita perintah Tuanku akan segera patih laksanakan. Ampun ayahanda. Mengapakah Kanda Tunklana meninggalkan di sana? Ananda sedih melihat Kanda di sana. Ayahanda pun begitu juga Ananda. Walau Tunklana Baradaya Sakti bukan anak kandung ayahanda, tetapi dalam waktu bilangan tahun yang cukup lama sudah ayahanda anggap sebagai anak kandung sendiri. Begitu pula dengan Bunda Permaisuri yang telah meletakkan kasih sayang tidak kepala sejak kecil merah hingga besar panjang, tidak membedakan mana anak angkat, mana anak kandung. Tetapi hati orang tak bisa kita tebak-tebak Ananda. Kalau kata pepatah, rambut boleh sama hitam, tapi hati pasti terlain. Dalam setandan pisang pasti ada yang busuk, pasti ada yang tidak baik. Apalagi lagi hati manusia Nanda. Bapak harap diampun. Ampun Tuanku. Ayahanda memandang, mengapa wajah ayahanda memandang begitu pucat? Oh Tuanku, keris tiada berada pada tempatnya Tuanku. Apa? Keris tali alam tidak berada di tempatnya. Memandang, apa yang sebenarnya terjadi memandang? Ampun Tuanku, ampun
Jadi kamu hanya berdiam saja. Adakah hal-hal yang ingin kamu persembahkan kepada beta? Tuan, menurut Heman Pati, Tun Kelana sedanglah berkecil hati tuanku. Dan Tun Kelana sudahlah pasti sangat ingin untuk menjadi sultan di kerajaan Trengganu ini, tuan. Ditambah lagi, Tun Kelana baru saja mengetahui bahwasannya ianya hanyalah anak di luar kulit, tuan. Maka dari itu, sudah pasti tertanam dalam jiwa dan pikirannya bahwasannya dia akan menjadi sultan di kerajaan ini, tuan. Tun Kelana tiada dapat menerima hakikat yang sebenarnya, tuanku. Dan dalam kejadian yang sedemikian itu, diketahuilah bahwasannya keris tanding alam adalah syarat untuk mendapat putra mahkota. Maka tiada lain jalan, tuan. Jalan inilah yang ditempuh oleh Tun Kelana demi batalkan mendapat putra mahkota. Ampun, tuan. Ampun, tuanku. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Laksamana Jonathan Ali ialah sama dengan yang dipikirkan itu. Ya Tuhan, sesak nafas kita. Tuanku, Ayahanda, apa yang terjadi Ayahanda? Ayahanda. Sudah. Bertenang menikah semua. Beta tidak apa-apa. Ampun, tuanku. Ditanggalkan oleh Pati untuk menebus kembali keris tanding alam dari tangan Tun Kelana agar penampilan putra mahkota tidak dapat dibatalkan, tuanku. Terima kasih, Laksamana Jonathan Ali. Kamu sudah bersusah payah. Tetapi beta amat tahu PM dan perilaku dari Tun Kelana Barajaya Sakti. Apabila kamu datang meminta keris tanding alam, pastilah akan terjadi yang namanya pertentangan dan pasti akan terjadi pertentangan darah. Darah akan tumpah. Sesungguhnya beta amat kasihkan kepada Tun Kelana. Biarlah keris tanding alam itu berada padanya untuk sementara ini. Tetapi penambalan Tengku Ahmad sebagai putra mahkota
Pintar-pintar